sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis anggaran. Pertama, pengertian anggaran. Anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu 1 tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran ini merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih konkret. Usulan anggaran pada umumnya ditelaah atau direview terlebih dahulu oleh pejabat yang lebih tinggi untuk bisa dijadikan anggaran formal. Penyusunan anggaran pada organisasi sektor publik dapat membantu mewujudkan akuntabilitas berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan. Masyarakat secara tidak langsung dapat melakukan pengawasan atau pengendalian. Hal ini karena anggaran sebenarnya dapat dijadikan standar atas kegiatan pengukuran kinerja. Namun demikian, oleh karena anggaran ini hanya memuat rencana-rencana keuangan, maka pengukuran kinerja berdasarkan anggaran ini hanya bermanfaat untuk menilai ekonomi dan efisiensi. Yang berikut perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran daerah atau APBD terdiri dari yang pertama, formulasi kebijakan anggaran atau budget policy formulation. Sebagaimana dijelaskan di atas, formulasi kebijakan anggaran adalah penyusunan arah dan kebijakan umum APBD sebagai dasar dalam perencanaan operasional. Perencanaan operasional adalah penyusunan rencana kegiatan dan alokasi sumber daya. Dalam sistem anggaran kinerja, arah dan kebijakan umum APBD mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi perencanaan dan fungsi pengendalian. Sebagai fungsi perencanaan karena arah dan kebijakan umum APBD ini merupakan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD, dan sebagai fungsi pengendalian karena arah dan kebijakan umum APBD sebagai dasar penilaian kinerja keuangan daerah dalam 1 tahun anggaran. Sebagaimana dijelaskan tadi bahwa formulasi kebijakan anggaran ditetapkan pada arah dan kebijakan umum APBD berdasarkan peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000. Anggaran APBD disusun berdasarkan pendapatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi atau input yang ditetapkan. Yang kedua, perencanaan operasional anggaran. Perencanaan operasional anggaran berkaitan dengan penyusunan rencana kegiatan dan alokasi sumber daya dengan mengacu pada arah dan kebijakan umum APBD. Penyusunan rencana kegiatan dan alokasi sumber daya dilakukan pada setiap bidang sesuai dengan bidang pemerintahan yang ditetapkan. Jika pada perusahaan manufaktur, sebuah master budget bisa mencakup anggaran produksi, anggaran pemasaran, anggaran personalia, maka master budget di pemerintah dapat diklasifikasikan dalam berbagai bidang, antara lain bidang administrasi, bidang pertanian, bidang perikanan dan kelautan, bidang pertambangan dan energi, bidang kehutanan dan perkebunan, bidang perindustrian dan perdagangan, bidang perkoperasian, bidang penanaman modal, bidang ketenagakerjaan, bidang kesehatan, bidang pendidikan dan kebudayaan, bidang sosial, bidang penata ruang, bidang permukiman, bidang pekerjaan umum, bidang perhubungan, bidang lingkungan hidup, bidang kependudukan, bidang olahraga, bidang kepariwisataan, dan bidang pertahanan. Yang berikut pelaksanaan dan pengukuran kinerja anggaran. Yang pertama, pelaksanaan anggaran. Kepala daerah menetapkan rencana anggaran satuan kerja atau RASK menjadi dokumen anggaran satuan kerja berdasarkan Perda APBD. Dokumen anggaran satuan kerja memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan APBD oleh pengguna anggaran. Kepala daerah juga menetapkan penjabaran APBD. Penjabaran APBD ini disusun menurut kelompok, jenis, objek, rincian, objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dan selanjutnya penjabaran APBD ini dapat digunakan sebagai dasar menyusun anggaran kas. Yang kedua, pengukuran kinerja berbasis analisis anggaran.
Pengukuran kinerja berbasis analisis anggaran dilakukan dengan menilai selisih atau variance antara anggaran dengan realisasinya tanpa melihat keberhasilan program. Pengukuran kinerja ditekankan pada input, yaitu terjadinya overspending atau underspending. Suatu instansi dinyatakan berhasil jika menyerap 100% anggaran pemerintah, walaupun hasil maupun dampak yang dicapai dari pelaksanaan program tersebut masih berada jauh di bawah standar. Yang berikut, formulasi analisis selisih anggaran. Pendekatan ini digunakan untuk menilai surplus atau defisit implementasi anggaran dalam satu periode. Formulasi umum analisis selisih anggaran adalah sebagai berikut: surplus atau defisit sama dengan realisasi anggaran kurang anggaran. Selanjutnya, analisis selisih anggaran dapat dirinci menjadi dua, yaitu analisis selisih penerimaan dan analisis selisih pengeluaran. Berikut formulanya, yaitu selisih penerimaan sama dengan realisasi penerimaan kurang anggaran penerimaan, sedangkan selisih pengeluaran sama dengan realisasi pengeluaran kurang anggaran pengeluaran. Dalam rangka mengukur persentase tingkat ketercapaian anggaran atas implementasi anggaran, satu periode dapat diformulasikan sebagai berikut. Yang pertama, persentase tingkat ketercapaian penerimaan anggaran, yaitu realisasi penerimaan per anggaran penerimaan dikali 100%. Sedangkan persentase tingkat ketercapaian pengeluaran anggaran sama dengan realisasi pengeluaran per anggaran pengeluaran dikali 100%. Adapun organisasi sektor publik, terutama pure non-profit organization, misalnya instansi pemerintah atau pemerintah daerah, dapat meneruskan analisis selisih anggaran ini dengan analytical procedure, yaitu dengan membuat rasio kinerja. Rasio kinerja ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, rasio kemandirian daerah, yaitu formulanya seperti rasio kemandirian sama dengan pendapatan asli daerah per subsidi pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah dikali 100%. Yang kedua, rasio pajak daerah terhadap PAD. Formulanya yaitu rasio pajak daerah terhadap PAD sama dengan pajak daerah per PAD dikali 100%. Yang ketiga, rasio retribusi daerah terhadap PAD. Formulanya rasio retribusi daerah terhadap PAD sama dengan retribusi daerah per PAD dikali dengan 100%. Yang keempat, rasio bagian laba BUMD terhadap PAD. Formulanya, rasio bagian laba BUMD terhadap PAD sama dengan bagian laba BUMD per PAD dikali 100. Yang kelima, rasio lain-lain PAD yang sah terhadap PAD. Formulanya yaitu rasio lain-lain PAD yang sah terhadap PAD sama dengan lain-lain PAD yang sah per PAD dikali 100%. Yang keenam, rasio belanja aparatur terhadap total belanja. Formulanya, rasio belanja aparatur terhadap total belanja sama dengan belanja aparatur per total belanja dikali 100%. Yang ketujuh, rasio belanja pelayanan publik terhadap total belanja. Formulanya, rasio belanja pelayanan publik terhadap total belanja sama dengan belanja pelayanan publik per total belanja dikali 100%. Dan berikut masuk pada tahap-tahap analisis anggaran, yaitu ada 5 tahap. Yang pertama, siapkan data-data anggaran dan laporkan realisasi anggaran. Data utama yang digunakan adalah dalam analisis ini adalah anggaran APBD dan laporan realisasi anggaran. Data anggaran memuat rencana-rencana penerimaan pendapatan, pengeluaran belanja, dan pembiayaan dalam satu periode. Yang kedua, bandingkan data-data realisasi anggaran dengan anggarannya untuk setiap item yang sama. Item anggaran dibandingkan dengan item realisasi baik pada pos pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Yang ketiga, hitung selisih anggaran. Pembandingan anggaran dengan realisasinya menghasilkan selisih atau penyimpangan atau variance. Yang keempat, hitung persentase tingkat ketercapaian anggaran, yaitu nilai selisih anggaran yang terjadi dapat dihitung persentase ketercapaiannya. Penghitungan persentase ketercapaian ini dilakukan pada
pos-pos penerimaan maupun pengeluaran. Yang kelima, lakukan analytical procedure dengan pembuatan rasio-rasio kinerja untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang kinerja organisasi. Maka analisis bisa diteruskan dengan melakukan penghitungan rasio-rasio anggaran, misalnya rasio kemandirian, rasio pajak daerah terhadap PAD, rasio belanja aparatur terhadap total belanja, dan sebagainya. Demikian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.